Halo majikan, nungguin TC ya. Kemarin sebenarnya kita udah upload loh TC VIP yang bikin dada sesek nih dengernya ya. Dan TC hari ini lumayan lama gitu ya, karena Babu sebenarnya habis balik dari Thailand. Sawadikap. Ya habisnya Babu nih sebenarnya pengen curhat ya, udah lama banget pengen operasi tapi maju mundur terus. Apalagi juga pasti kan majikan pada komentar macam-macam. Cuma setelah ya menimbang-nimbang lama gitu kemarin, makanya Babu beranikan diri untuk operasi ke Thailand majikan. Gimana? Coba ada bedanya? Diperhatiin lagi coba. Beda loh ini operasinya. Sawadikap, jadi kita goyang dribble. Ya Allah, kempes lama-lama sampai basah ini kita, sisinya tumpah-tumpah. Bener-bener operasi plastik ya bunyinya. Kresek-kresek tuh, dalamnya kresek. Bercanda ya majikan ya, tapi beneran kita keluarin dulu. Maaf ya majikan ya, habisnya kemarin Babu beneran dari Thailand ya, pasti pada bingung tuh, kok tau-tau ke Thailand, perasaan uploadnya di kamar mulu. Biasanya kita baca komen-komen pada ngomong begitu, makanya kalian belajar ilmu ngilang. Pokoknya kan moto hidup Babu tuh ingin membuat image misterius macam Nicholas Saputra ya, biar vibes-nya nih kayak cowok-cowok cool misterius, kulkas 2 pintu yang rangga banget begitu, bukan yang cuawaan. Ya tapi mana ada Nicholas Saputra kelakuannya kayak beginian. Ya tapi seperti biasa, kalau Babu abis ngebabu di suatu negara pasti pulang membawa cerita. Nah ini ada cerita yang tapi gimana bilangnya ya, ini tuh bukan dari narasumbernya langsung gitu ya kayak teman cerita, melainkan memang dari sebuah cerita di sana yang sempat viral di antara penduduk lokal. Macam di sini kayak kakek yang di desa penari waktu itu. Lah kan ramai banget tuh. Nah ini pokoknya kayak pengalaman orang yang menyebar gitu, diomongin sama penduduk sana, ceritanya begitu. Dan menurut Babu memang ceritanya seru. Jadi di video kali ini kita ceritain hal itu aja ya, hitung-hitung nih cerita oleh-oleh dari Thailand gitu. Sawadikap. Dimana kejadiannya ini tuh dialami sama seorang yang namanya Mei, yang terjadi di tahun 2008 di kota Chiang Mai namanya. Mei itu sebenarnya bukan orang Chiang Mai. Dia pindah ke sana karena kuliah jadi anak perantau. Dan di awal-awal kepindahannya, dia tuh sebenarnya masih dapat fasilitas dorm dari kampusnya yang bersih, terawat, dan pastinya aman. Cuma memang dorm itu tuh hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru atau yang semester baru. Rata-rata kan memang pada perantau juga ke sana. Jadi pihak kampus tahu lah kalau orang baru nih mungkin perlu adaptasi untuk pindah ke daerah itu yang sulit juga nih kan, untuk nyari tempat tinggal butuh waktu. Jadi di tahun pertama pada dapat fasilitas, tapi di tahun selanjutnya mereka kan dianggap mahasiswa yang sudah cukup beradaptasi dan waktunya cari tempat sendiri. Gantian lah sama adik-adik yang junior gitu, paham ya? Makanya si Mei ini tuh mulai deh mencari tempat yang lebih murah di bulan Desember. Karena Januarinya dia harus udah segera pindah dari dorm tempat kampusnya itu. Ada nih sebuah apartemen kecil 4 lantai aja gengs, lebih ke kondominium lah ya. Bangunannya udah agak tua, jadinya terlihat memang jadul dan jauh dari kata modern. Harga sewanya juga memang murah, hanya 1.000 baht per bulan atau sekitar 500 ribuan. Dengan harga segitu ya pastinya tanpa AC, tanpa lift, dan tanpa satpam juga yang standby. Ditambah rata-rata penghuni di sana juga pada memelihara hewan, mulai dari kucing, anjing, sampai ayam petelur, gengs. Jadi sering terdengar tuh suara-suara gonggongan anjing, kucing, segala macam dari dalam unit masing-masing. Malahan di lantai-lantai bawah tuh di depan pintu mereka pada ada kandang ayam, coba. Bener-bener kagak estetik, maksudnya ya kotor. Cuma balik lagi, dengan harga sewa yang memang terjangkau buat Mei, ya cincai lah, dia juga tahu diri. Apalagi unitnya ini terbilang cukup besar, dengan 1 kamar tidur macam kayak apartemen 1 bedroom. Jadi buka pintu nih masih ada dapur, meja makan, sama ruang nonton TV, terus ada 1 ruangan lagi untuk kamar tidur. Lebih enak gitu, lebih leluasa, nggak kayak misalkan kos-kosan buka pintu langsung kamar gitu, enggak. Akhirnya dia menyewa unit yang berada di lantai 4, gengs, agak di pojok atas tuh. Alasannya karena di lantai 4 itu paling sepi, nggak serius lantai 1, 2, dan 3 yang di bawahnya. Di lantai 4 nih 1 lorong bersih, nggak berantakan, nggak ada yang melihara kandang ayam di lorongnya itu. Hari-hari pun berlalu nih, tapi anehnya, dia kok sama sekali belum melihat adanya seorang tetangga pun di lantai 4 itu, saking sepinya. Dia tidak mendengar tuh adanya suara orang buka pintu, atau nutup pintu, atau langkah kaki di lorong-lorong gitu, bener-bener sepi. Semua suara-suara aktivitas tuh hanya berasal dari unit-unit di bawahnya aja. Awalnya si Mei masih positive thinking, dipikirnya ya mungkin yang tinggal di sini kayak kebanyakan kan orang tua ya, dari penampakan gedungnya juga nggak estetik, yang mana maksudnya anak muda biasanya emang nggak mau tinggal di situ. Dan lihat aja tuh peliharaan hewan-hewan yang ampe di bawah pada melihara ayam kan kayak bener-bener orang tua mentok dipikirnya. Jadi ya pastinya jarang yang nyewa sampai di lantai 4, karena kan berarti harus naik turun tangga, manual kagak ada lift.
Untuk itu di lantai 4 wajar aja kalau memang kosong. Nah, kejadian aneh nih baru mulai terjadi menjelang malam tahun baru. Waktu itu sebelum tanggal 31 ya, selama 4 hari penuh nih si Mei udah libur tuh dari perkuliahannya. Dia kongko lah sama teman-temannya seperti kebanyakan mahasiswa lainnya. Pokoknya ngelayap minum-minum menikmati pergantian malam tahun baru. Nah, di tanggal 31-nya waktu dia mau pergi nih, Mei itu keluar unit udah sekitar jam 10 malam. Dia merasa telat kan, jadinya buru-buru. Lah itu mundur sama kembang api kan jam 12. Tiba-tiba dari unit sampingnya itu terdengar suara ketukan pintu dari dalam. Dan ada juga suara rintihan orang minta tolong. Ya sama Mei langsung disamperin kayak, "Halo, kenapa ya?" Dan dari dalam unit tersebut terdengar nih ada suara pelan. "Tolong bukakan pintunya, saya terkunci di dalam." Si Mei ini lirak-lirik gitu kan, sepanjang lorong nggak ada siapa-siapa, sepi. Dan sepertinya juga orang-orang lagi pada pergi ya untuk menikmati malam tahun baru. Akhirnya sama si Mei ini coba dibuka tuh pintunya dari luar dan berhasil kebuka dengan mudah. Dilihat ya di balik pintu itu ada wanita dengan gaun hitam berdiri tuh. Gaunnya bagus ya gengs, kagak ada horor-horornya. Wanitanya juga cantik. Terlihat emang dia kayak siap-siap mau ada acara. Ya mungkin dia mau pergi tahun baruan juga, tapi pintunya rusak jadi dia kekunci tuh di dalam. Nah, karena melihat si wanita itu udah baik-baik saja dan pintunya udah berhasil kebuka, Mei ini juga udah telat jadinya dia pergi. Singkat cerita, dia party lah sama teman-temannya sampai pergantian tahun. Nah, setelah itu ada salah seorang cowok nih, temannya si Mei juga yang memang apa ya bisa dibilang cem-ceman lah, namanya Tawan. Emang lagi kayak PDKT, suka sama suka. Nah, si Tawan ini nawarin buat pulang gitu, ngeboncengin naik motor. Karena Mei ini kan perempuan, sedikit mabuk juga gara-gara minum-minum, terus posisinya sudah malam, masa pulang sendiri. Akhirnya dianterin dan mereka sampai di apartemen si Mei itu sekitar udah jam 2 pagi. Dengan sopan, Tawan ini tuh nawarin buat nganterin sampai ke unitnya si Mei. Untuk memastikan si Mei ini aman aja gitu kan, karena kan harus ada adegan naik tangga, takutnya mabok sempoyongan jatuh begitu. Bukan modus, yuk, kotor aja pikiran kalian. Tapi Mei menolak, kayak udah nggak usah, nggak apa-apa. Ya karena si Mei ini juga jaga jarak ya, takutnya ntar kebablasan diantarin nyampe masuk kamar kan repot. Habis Mei udah turun dari motor, dia masuk dia tuh ke dalam apartemennya dan jalan sampai ke lantai 4. Nah di lorong, dia melihat lagi tuh wanita yang tadi yang ada di sebelah unitnya, tapi kali ini posisinya berdiri tepat di depan pintu sambil ngetuk pelan kayak minta dibukain. Ya mungkin kalau udah jam segitu ya, si wanita tersebut juga baru pulang, jadi takut ganggu orang-orang di lain, makanya ngetoknya pelan banget kayak itu doang. Ya karena di awal Mei ini kan udah sempet tuh ketemu sama cewek tersebut yang nolongin buka pintu, makanya sama Mei disapa gitu kan, "Kenapa mbak? Kekunci lagi pintunya?" Tapi wanita tersebut nggak ngerespon dan nggak noleh juga. Dia cuma terus ngetuk pintu di depannya dengan pelan banget. Si Mei nih ya masih dalam pengaruh alkohol, jadi memang omongannya agak nggak direm gitu ya. Nyeletuk, "Mbak ngetuknya pelan banget, mana denger orang di dalam. Agak dipaksa itu emang bukanya, jangan yang pelan-pelan begitu." Sambil kayak ketawa ngenyek gitu loh. Soalnya kan tadi yang di awal yang bukain pintu juga si Mei kan, jadi kayak ada dipaksa gitu loh. Tapi si wanita tersebut cuman kayak nggak ada tenaganya. Nah, pas si Mei ini mau bantuin buka pintunya lagi, si wanita itu nengok dan menatap langsung ke mukanya si Mei. Wajahnya pucat tapi cantik. Jadi kayak natural beauty, maksudnya cenah, nggak pakai riasan. Habisnya kalau cewek nggak pakai makeup itu kan suka kelihatan pucet ya, bibirnya segala macam. Tapi ini orang beneran cantik, yang udah tetap cantik aja. Sepersekian detik si Mei terpesona dengan wajah wanita itu. Di situ soalnya Mei bener-bener baru perhatiin tuh, karena tadi di awal dia udah buru-buru telat kan, jadi nggak merhatiin wajahnya waktu bantuin buka pintu. Nah tapi tiba-tiba tanpa sepatah kata apapun, wanita itu tuh kembali menghadap pintu dan mulai gedor-gedor kepalanya dengan keras. Sambil nangis kenceng kayak bung, terus nangis. Suara gedoran dari benturannya itu tuh bergema di sepanjang lorong. Ya si Mei kan kaget, maksudnya lah, kenapa tahu-tahu begitu, jadi kayak orang bipolar. Ketakutan kan si Mei ya, dia langsung cepat-cepat buka pintu unitnya sendiri dan masuk tuh ngunci dari dalam. Dari awalnya dia masih mabok tuh jadi langsung melek. Karena kan kaget tiba-tiba banget habisnya. Pasti wanita itu tuh punya masalah kejiwaan, sayang banget, padahal cantik. Pikirannya Mei begitu. Besok paginya, Mei ini bangun sekitar jam 12 siang tuh. Kepalanya pusing karena kan semalam mabok. Dia lapar juga lah, itu udah jam makan siang. Akhirnya dia keluar unit tuh buat nyari makan. Nah di bawah dia pas-pasan sama salah satu petugas kebersihan, kayak semacam cleaning service gitulah, dipanggilnya tuh Misma. Ibu-ibu udah cukup tua, usianya sekitar 50-an, agak gemuk tapi masih energik. Pokoknya Misma ini tuh tipe-tipe ibu-ibu yang hangat dan murah senyum. Makanya si Mei nyapa dong dan ngobrol basa-basi lah. Sampai si Mei ini keingetan dengan perempuan yang di sebelah unitnya semalam. Maksudnya dia nanya, "Misma kenal nggak? Soalnya aku lihat itu perempuannya cantik, tapi kok tiba-tiba kayak emosi gedor-gedorin kepalanya begitu, aneh banget." Nah mendengar hal itu, senyumnya Misma pudar. Yang awalnya kayak ibu-ibu ramah gitu jadi diem kayak, "Iya tahu,
yang rambutnya panjang ya? Yang biasanya pakai gaun hitam ya? Ya si Mei langsung ngomong kan, iya bener kemarin dia juga pakai baju hitam. Misma langsung menghela nafas tuh kayak ngeluh. Aduh, muncul lagi dia. Lah Mei bingung dong, maksudnya gimana muncul lagi gimana? Tapi si Misma ini kayak macam orang keceplosan kayak, harusnya dia nggak ngomong begitu. Jadinya sama si Mei dicecer buat cerita. Dan akhirnya Misma ini yang ngomong. Nggak bisa dia dipancing-pancing. Kayak kita. Katanya dulu ada sebuah insiden udah lama yang kejadian di apartemen tersebut waktu gedungnya masih baru banget lah. Dimana wanita yang dimaksud tadi yang pakai baju hitam itu namanya Cindy. Dia gadis yang baik, pintar, manis, baru lulus kuliah juga, yang harusnya sih punya masa depan yang bagus. Tapi sayangnya dia bertemu dengan pria yang salah. Dimana pria itu jauh lebih tua darinya dan memang kaya raya, ya udah mapan. Pria itu sering nganterin si Cindy pulang. Yang tiap turun dari mobilnya, Cindy itu selalu membawa belanjaan. Jadi kayak dibeliin ini itu gitu loh. Termasuk memang unit apartemen di lantai 4 itu sebenarnya adalah pemberian dari si pria itu. Unit yang di sebelahnya si Mei ya maksudnya ya, tempatnya si Cindy ya. Ya bisa dikata si Cindy ini maksudnya dibeliin apartemen sama gadun, gengs. Hingga akhirnya Cindy hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya dari situ pastinya Cindy meminta untuk dikawinin dong. Tapi pria itu menolak karena dia ini udah punya istri sama anak juga. Intinya pria itu tuh nggak mau melepaskan keluarga aslinya. Jadi Cindy ini statusnya macam kayak jadi cewek simpanan, gengs. Awalnya Cindy marah dan patah hati pastinya. Tapi semuanya juga ya memang kesalahannya kok mau-maunya sampai dihamili sebelum dinikahi. Merasa nggak ada yang bisa diharapin lagi dengan si pria itu, Cindy ini memutuskan untuk ya udahlah dia mau jadi single parent aja merawat anaknya karena kan ini anaknya nggak salah apa ya. Cuma biasa nih cowok, kadang kalau mau diputusin malah makin dideketin, kayak nggak mau kehilangan juga nih si prianya. Ya Cindy kan jadi bingung, terus maunya gimana nih, lu nggak mau nikahin gue, tapi juga nggak mau ninggalin keluarga lu, tapi ninggalin gue juga kagak mau, lah kan repot ya. Jadi memang sepertinya pria itu kayak cuma mau menjadikan Cindy sebagai simpenannya aja. Untuk tempat tinggal tuh apartemennya memang di-provide, anaknya juga kebutuhannya dilengkapi, bener-bener ya, tipikal gadun gimana sih. Nah, sampai waktu menjelang tahun baru, pria itu lagi-lagi ke apartemennya Cindy. Entah apa tujuannya, tapi Cindy merasa spesial karena namanya momen penting tahun baru, tapi pria itu lebih memilih menghabiskan waktu dengan Cindy ya. Tapi diam-diam Cindy itu mencampurkan pil tidur di minuman untuk si pria itu, sampai akhirnya ya pria itu tertidur gitu kan, gak sadar pingsan. Dari situ Cindy menyeret tubuh pria tersebut yang udah lemas ke tempat tidur dibaringkan. Terus bayi mereka juga di sampingnya gitu kan, macam kayak ayah sama anak yang lagi tidur tuh di kasur. Setelah itu Cindy menutup dan mengunci semua pintu dengan rapat. Terus kuncinya, dia flash ke dalam toilet kamar mandi. Yang tujuannya, kalau si pria itu tahu-tahu bangun, dia nggak akan bisa keluar. Karena kan kuncinya udah nggak ada. Habis itu Cindy ke dapur dan membuka tutup dari tabung gas. Ya macam kayak tabung gas LPG. Yang rencananya memang dia mau mengakhiri hidup bersama-sama dengan bayinya dan pria tersebut. Untuk kekal abadi selamanya gitu loh. Kalau dia nggak bisa dapetin si pria tersebut, ya udah mati aja semuanya. Jadi rencananya Cindy adalah meninggal dengan tiduran. Jadi kayak mati lagi tidur gitu loh, mati tenang. Nah tapi saat gas udah mulai memenuhi seisi unit apartemen, Cindy yang tiduran di samping anak dan pria itu tiba-tiba panik karena merasakan sesak. Yang nggak tahu apa yang dipikirkannya, mungkin ya nyesel ataupun hilaf ya, apalagi saat melihat wajah bayinya yang nggak berdosa tuh, dikira cara seperti itu akan mudah dan nggak sakit, macam kayak orang tidur aja, tapi ternyata rasanya sesak banget sampai perih paru-paru. Akhirnya dia buru-buru bangun dengan keadaan lemas dan gemeteran karena kan udah ngehirup banyak gas ya. Cindy ini berusaha untuk membuka pintu, ya tapi kan pintunya dikunci. Kuncinya juga dibuang. Jadinya dia berusaha teriak-teriak dan menggedor pintu sekuat tenaga. Sampai pakai kepalanya juga, karena keadaannya udah lemas banget. Jadi gedoran dari tangan ini pelan banget, gak ada yang denger, makanya sampai pakai kepala. Sedangkan si pria itu masih dalam efek pil tidur, sementara bayinya kebangun nangis-nangis sampai akhirnya tangisannya berhenti. Dimana di malam tahun baru itu bersama dengan orang-orang yang merayakan dengan sukacita, mereka bertiga meninggal. Sejak saat itu tidak ada lagi yang tinggal di unitnya Cindy. Pintunya selalu ditutup gitu kan, dan gak pernah dibuka lagi. Semua orang di gedung apartemen itu katanya tahu cerita tersebut. Dimana banyak yang mendengar ada suara ketukan dari dalam unitnya Cindy, atau bahkan ngeliat Cindy langsung dengan rambut yang panjang, gaun hitam berdiri di depan pintu seperti terakhir kali sebelum dia meninggal. Dia dengar begitu si Mei pucet lah. Berarti yang dilihatnya kemarin mah hantu. Ya masa iya sih? Ngeliat si Cindy yang pucet begitu, si Misma nanya, kamu nggak ngajak Cindy bicara kan? Pokoknya kalau kamu dengar dia mintain dibukain pintu ya jangan dibukain, jangan ngomong udah. Duk! Si Mei kan langsung kayak tegang ya. Jelas-jelas kemarin dia ngomong sama Cindy dan malah sempat bukain pintunya tuh yang di awal. Tapi karena ternyata baru tahu hal itu adalah salah, Mei ini cepat-cepat kayak bohong kayak,
Enggak kok, enggak. Si Misma kayak lega. Bagus, iya. Pokoknya jangan ya. Tenang aja, sabarnya Cindy itu jarang muncul kok belakangan ini. Dan biasanya juga munculnya tuh menjelang pergantian tahun kayak kemarin. Dia juga nggak pernah menyakiti siapa-siapa kok. Dia cuma selalu mengetok pintunya sendiri dan minta dibukain pintu. Pokoknya selama nggak ada yang berbicara kepadanya atau bukain pintunya, udah semuanya kan kembali normal baik-baik aja, nggak usah khawatir. Pokoknya si Misma nih bilang, semua penghuni di sini mah sebenarnya udah tahu, tapi ya emang YTTA gitu, yang tahu-tahu aja biasanya penghuni lama. Cerita ini memang udah nggak diceritain lagi ke penghuni apartemen yang baru, apalagi di lantai 4 kan juga emang jarang yang nyewa. Ya pokoknya jangan bilang siapa-siapa ya, saya yang cerita ini takutnya nanti saya dipecat. Ya dari situ Mei jadi penasaran ya, maksudnya emang apa yang akan terjadi sih kalau misalkan ada yang berbicara dan bukain pintu unitnya si Cindy? Kepikiran terus dia. Apakah gara-gara perbuatannya kemarin dia akan dihantui sama si Cindy ntar ya? Apa gua baiknya ngungsi ke rumah temen aja kali ya? Ya makanya, akhirnya hari itu memang si Mei ini pergi ke rumah temennya, ada namanya Sarah, buat nginep. Karena ya takut. Dia ceritakan semuanya mengenai si Cindy. Nah kebetulan memang dari awal si Mei ini kenal sama si Sarah, Sarah itu tipe-tipe kayak yang percaya lah sama hal-hal mistis. Makanya si Mei ini akhirnya pede ceritanya ke Sarah. Sama Sarah, si Mei ini dipinjemin jimat. Dan ada percakapan juga Mei ini tuh bingung, kayaknya gue harus pindah deh. Soalnya gimana pun ya jadi parno aja pas tahu unit di sebelahnya pernah ada 3 orang meninggal. Ya nggak nyaman lah pastinya setelah tahu cerita itu. Dia nanya-nanya maksudnya di tempat Sarah nih harganya berapa? Ya memang lebih mahal. Cuma mau gimana lagi, nggak apa-apa lah udah. Aku pindah di sini aja. Kebetulan di apartemennya Sarah tuh juga masih ada unit kosong. Tapi karena posisinya udah masuk di bulan Januari, jadinya mau nggak mau kayak harus ditahan-tahanin dulu sampai akhir bulan gitu di Februari baru pindah. Soalnya sayang si Mei ini tuh udah bayar buat yang Januari. Terus kalau dia pindah langsung kan berarti harus bayar di apartemen baru itu keluar duit double-double. Makanya di situ sama si Sarah dipinjemin jimatnya dia. Sebenarnya sih jimat biasa, katanya pemberian dari seorang biksu untuk melindungi dari hal-hal jahat aja lah. Udah kamu yang pegang dulu aja, maksudnya buat Mei dulu sementara. By the way agama mereka memang Buddha ya. Karena kan ini ceritanya di Thailand, mayoritas di sana kan Buddha. Ya udah besoknya habis nginep di rumahnya si Sarah, mau nggak mau si Mei ini juga balik ke tempatnya sendiri karena kan nggak mungkin nginep terus-terusan. Seharian si Mei ini berusaha menenangkan dirinya dan menganggap semua pemikirannya nih terlalu overthinking mungkin. Dia beranggapan kalau ya aku kan nggak punya niat jahat ya. Perbuatannya kemarin bukain pintu kan gara-gara ya Cindy minta tolong. Masa gue ngebantu malah dilarang gitu? Ya udahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, semoga nggak ada apa-apa. Makanya hari itu si Mei ini melakukan aktivitas seperti biasa. Sampai menjelang malam, tiba-tiba terdengar suara. Ada pintu diketok. Awalnya dia kira itu pintu di sebelah unitnya, ya unitnya si Cindy. Tapi pas diketokan kedua, Mei sadar kalau itu adalah pintu unitnya yang diketok. Ya udah ketakutan lah. Di unitnya sendiri tuh nggak ada jendela untuk ke lorong ya. Jadi buat ngeliat keluar tuh nggak bisa. Nggak ada lubang pintunya juga buat intipan. Bener-bener kayak unit jadul yang mau nggak mau ya lu harus buka pintu dulu buat ngeliat siapa yang ngetok di luar. Mei udah nanya dari dalam, siapa? Tapi nggak ada jawaban, geng, cuma diketok-ketok doang. Sampai udah agak lama nih ketokannya berhenti, udah pergi nih kayaknya nih. Sampai dirasa aman, udah nggak ada yang ngetok lagi emang. Barulah si Mei ini buka pintu buat ngecek. Yang pas dia buka, ada Cindy berdiri di depan pintu. Lagian ngapain lu buka pintu? Ya langsung ditutup lagi sama si Mei. Dia lari masuk ke kamarnya dan kunci pintu. Gemeteran ketakutan. Dan langsung nyari jimat yang tadi dipinjemin sama si Sarah. Ambil baca-baca doa atau megang jimat. Dari dalam kamar awalnya masih terdengar tuh suara ketukan di depan pintu unitnya. Malah jadi makin kayak digebrak-gebrak itu, geng, semakin keras. Kayak waktu Cindy memeterkan kepalanya suaranya. Mei ini berharap ada orang-orang lain yang denger gitu terus datang nolongin dia lah. Abisnya kan suara gebrakan pintunya itu lama-lama kenceng banget. Hingga lama-lama sunyi lagi nih. Berhenti nggak kedengeran apa-apa lagi. Tapi Mei mikir kan, ini beneran udah selesai atau belum? Karena kan tadi dikiranya udah selesai, udah berhenti, tapi pas buka pintu, lah ada Cindy berdiri. Dia tunggu beberapa saat, udah nggak ada suara apa-apa. Wah, jimatnya ampuh nih. Baru si Cindy mau ngecek buka pintu kamarnya, tiba-tiba suara gedorannya muncul lagi. Tapi kali ini, di depan pintu kamarnya langsung, gengs. Sampai pintunya menggetar. Karena pintu utama sama pintu kamarnya itu bahannya beda ya. Pintu kamar kan biasanya lebih tipis, nggak setebal pintu utama. Jadinya pas digedor-gedor gitu, getar-getar goyang. Lah udah masuk berarti si Cindy ke dalam unitnya gitu. Apakah gadak dikduk si Mei? Aduh, perkara dia sempat tadi bukain pintu yang di depan sih. Ya Mei cuma bisa ketakutan di lantai sambil terus baca-baca doa. Tapi kekacauannya makin menjadi-jadi, gengs. Karena terdengar ada suara anjing gonggong, ayam berkokok, kucing-kucing pada kayak ngeong-ngeong marah. Seakan-akan memang ada sesuatu yang membuat mereka semua nih nggak nyaman. Jadi berisik banget suaranya. Stres dengan semua keadaan itu, si Mei ini teriak, "Pergi, jangan ganggu aku!" Dan seketika semua suaranya berhenti. Nggak ada suara ketukan lagi, udah diem.
ditungguin lama gitu kan. Udah nggak ada apa-apa lagi sampai pagi. Tapi pas dia cek di pintu kamar dan pintu unitnya, ada kayak bekas hitam, geng, semacam kayak orang abis jedotin kepalanya, jadi kayak ada lecet hitam. Ya hari itu si Mei ini ke kampus dengan perasaan yang campur aduk. Dia langsung menemui si Sarah untuk menceritakan semuanya. Tanggapannya Sarah, si Mei ini ya disuruh cepat-cepat pindah aja. Atau abis dari kampus kita ke kuil aja yuk nemuin biksu yang memberikan aku jimat nih, kata si Sarah gitu. Jadi diajakin. Siapa tahu maksudnya si biksu ini tuh bisa memberikan Mei jimat yang lebih sesuai dengan masalahnya. Abisnya kan ternyata jimatnya si Sarah nggak begitu ampuh. Ya makanya abis dari kampus mereka pergi deh tuh ke kuil. Tapi ternyata biksu yang dimaksud sama si Sarah sedang nggak ada di sana. Katanya sedang meditasi di sebuah desa gitu yang kira-kira jaraknya 2 jam lah dari kuil. Ya karena merasa harus ketemu sama biksu itu, jadinya mereka tetap bela-belain tuh lanjut pergi menemui biksu tersebut. Pokoknya mereka akhirnya sampai sekitar jam 5 sore. Dimana di situ terlihat ada sebuah rumah tradisional yang sederhana, tapi di tengahnya ada sebuah patung Buddha emas. Tempat yang memang terlihat tenang untuk meditasi. Mereka pun bertemu juga dengan biksu yang Sarah maksud. Usianya udah tua, sekitar 60 tahunan. Dan waktu ngeliat Sarah, si biksu langsung mengenalinya sambil bertanya, ada apa kok jauh-jauh kemari? Ya Sarah langsung cerita mengenai Mei yang diganggu oleh seorang arwah bernama Cindy. Dan katanya semalam gangguannya semakin parah. Ya dari situ si Mei sendirilah yang menjelaskan semuanya. Ya udah karena dirasa Mei sama Sarah nih jauh-jauh ke sana, mereka pun dipersilakan untuk masuk. Setelah mendengarkan seluruh cerita dari Mei dari awal banget, di mana dia sempat ngebukain pintu unit di sebelahnya, terus cerita dari si Misma mengenai Cindy, biksu itu bilang kalau roh yang sedang mengganggunya itu memang merupakan arwah pemarah dan menyimpan dendam. Cuma awalnya si biksu itu bilang kalau dia nggak biasa membantu orang asing. Tapi karena Mei ini datang bersama si Sarah, jadinya biksu itu membuat pengecualian lah. Ya dengar begitu si Mei lega, karena dia mau dibantu membuat jimat yang katanya sesuai dengan kondisinya Mei pada saat itu. Mei diminta ikut untuk melakukan ritual di belakang rumah tersebut. Jadi dia mengikuti biksu itu ke belakang yang mana ternyata ruangannya sangat gelap. Berbeda dengan bagian depan tadi yang seperti tempat suci ya, karena ada patung Buddha emasnya. Tapi kalau ruangan di balik rumah itu tuh berbeda banget, soalnya penuh dengan pajangan-pajangan kepala hewan yang sudah jadi tulang, terus ada tengkorak juga, ada gigi-gigi manusia, sama ada toples-toples kaca berjejer di mana di dalamnya seperti terlihat ada janin-janin bayi. Di situ Mei kaget kan, dia lihat semuanya ini bukan sekedar dekorasi kayaknya, melainkan memang biksu itu tuh semacam menganut ilmu hitam. Ya disclaimer ya, hal-hal seperti ini memang jatuhnya sesat dan terlarang, melenceng dari ajaran yang sesungguhnya. Karena di Thailand sendiri itu mayoritas agamanya Buddha, jadi ya kebanyakan memang ada tuh cerita-cerita biksu yang bersekutu dengan setan. Yang kalau di sini mungkin ibaratnya apa ya, kayak ustadz tapi melenceng dari agama Islam gitulah. Pasti kan ada aja lah oknum-oknum seperti itu. Kurang lebih begitu ya. Tidak ada unsur atau niatan mau jelek-jelekin, mohon maaf ya majikan ya. Ini kan cerita yang memang beredar di sana. Pokoknya di Thailand sendiri, dukun yang berkedok sebagai biksu itu katanya banyak. Dan jar-jar yang berisi seperti janin itu sebenarnya adalah bayi-bayi setan sebutannya. Jadi bayi manusia yang gugur atau meninggal terus dijadikan medium untuk diisi dengan roh-roh gaib. Mereka ini dibesarkan untuk dirawat. Gunanya biar kayak anak, supaya nurut dan bisa menjadi kurir atau bahkan senjata dari sang dukun. Ya dari sini kita nyebutnya dukun aja kali ya, jangan biksu ya. Pokoknya dukun itu bilang ke Mei, jangan sentuh apapun. Mereka di sini nggak ada yang suka diganggu. Dengar begitu si Mei langsung kayak ngangguk, takut ya. Dukun itu ngambil salah satu toples dan membukanya, di mana janin bayi yang bentukannya belum sempurna itu terlihat ngambang di dalamnya kayak air. Dan si dukun itu tuh ngambil bayi kecil itu terus diletakkan di sebuah mangkok logam. Jujur si Mei ngeliatnya kayak begini, kayak emek gitu loh, ada cairan-cairan dan janin yang kelihatan kayak benyek. Si dukun melanjutkan ritualnya lagi dengan menumbuk janin tersebut yang ada di dalam mangkok sampai encot. Darahnya pun muncrat ke wajahnya si Mei yang langsung kayak kaku saking kagetnya, ini apaan nih? Dimana ternyata darahnya itu digunakan si dukun untuk menulis jimat di sebuah kertas kuning, jadi kayak buat tinta cenah. Udah ditulis-tulis nih, si dukun itu tuh bilang untuk menunggunya sampai kering dulu baru boleh dilipat ya, karena kertasnya kan cukup lebar gengs, dan untuk dijadikan jimat biasanya memang dilipat-lipat sampai kecil gitu, persis kayak yang punya Sarah yang dipinjemin. Si dukun itu juga bilang, dari sini kamu tidak akan pulang sendirian, Noi akan menemanimu, katanya begitu. Yang ternyata si Noi ini tuh adalah si janin tadi yang digeprek yang darahnya buat jimat. Medis itu bingung, maksudnya dia nggak yakin apakah dia harus ngerasa lega atau tambah takut ya jadinya ya, karena ini kok makin kemana-mana, makin serem gitu loh. Ya udah dari situ mereka pun pulang dan Sarah bilang kalau biksu itu tuh dukun sakti kok, pasti kamu setelah ini akan baik-baik aja, tenang aja udah. Dan karena Mei ini udah megang jimat yang baru nih, jadinya dia pulang ke apartemennya sendirian walaupun dengan perasaan deg-degan. Sampai malam tuh benar nggak ada suara-suara apapun. Tapi pas Mei ini baru mau tidur, ternyata cem-cemannya si Tawan tuh yang waktu itu nganterin pulang di malam tahun baru, telepon. Katanya
pengen mampir sebentar, perkara lagi di daerah situ. Ya berhubung si Mei ini juga memang lagi naksir sama si Tawan ya, jadi diain boleh. Mereka ketemuan lah di depan apartemennya si Mei tuh, ngobrol-ngobrol aja. Lumayan lah buat si Mei ini lupa akan terornya Cindy perkara lagi kasmaran ya. Habis udah ngobrol-ngobrol sama si Tawan, ya Tawan pulang. Terus Mei ke atas lagi, balik ke unitnya. Waktu dia jalan di lorong, dilihat pintu unitnya itu kebuka. Jadi memang sepertinya tadi dia nggak nutup rapat. Abisnya kan mikirnya cuma mau ke bawah aja nemuin si Tawan. Dan semenjak Mei pindah ke situ juga nggak ada hal-hal kriminal ya, nggak ada maling. Ya udah akhirnya si Mei masuk, kunci pintu. Dia menuju ke kamarnya dengan perasaan berbunga-bunga habis ketemu si Tawan. Tapi betapa terkejutnya dia, di dalam kamarnya udah ada Cindy yang berdiri menunggunya, gengs. Kayak tanpa aba-aba dan peringatan, yang Mei juga nggak ngira sama sekali habisnya. Buru-buru dia ngerogoh kantong celananya nyari jimat. Pas dibuka jimatnya, tulisannya udah luntur. Perkara kayaknya tadi masih basah, habis itu dilipet-lipet sama si Mei, jadinya luber, gengs. Loh, gimana nih? Tulisannya sampai udah nggak ada gitu kan, karena darah basah terus dilipet jadinya udah nggak berbentuk. Mei langsung nyoba telepon Tawan, karena kan nomornya ada di paling atas di daftar panggilan gara-gara habis teleponan tadi kan, jadi paling cepat emang mencet tombolnya si Tawan. Cuma di telepon si Tawan nggak ngangkat-ngangkat ya, mungkin dia lagi di motor ya. Sementara sosok Cindy bukannya takut dengan jimatnya, malah makin mendekat. Jadi jimatnya mah kayak kagak guna, gengs. Perkara luber itu tinta darahnya, sampai udah nggak berbentuk, nggak ada tulisan apa-apa. Jadi kayak awut-awutan gitu loh. Dan di situ si Mei ini mencium adanya bau gas gitu loh, gengs, yang membuatnya semakin lama semakin pusing. Hingga tahu-tahu Cindy udah tepat di depannya dan memegang kepalanya. Mei semakin pusing dan seperti berhalusinasi, dia kayak mimpi. Di mana dia berada di kejadian di malam tahun baru di dalam unitnya Cindy kala itu. Yang ternyata orang yang berusaha membunuh semuanya itu adalah si laki-laki yang dipanggil Cindy dengan sebutan Creed. Malam itu mereka makan di unitnya si Cindy. Dan Creed sengaja membuat si Cindy ini mabuk berat. Yang kala itu Cindy nggak memikirkan apa-apa. Namanya juga mereka mau merayakan tahun baru kan, apalagi Cindy juga bahagia. Ternyata Creed ini lebih memilih merayakan tahun baru dengan dia, bukan dengan istrinya. Cindy juga udah sampai dandan cantik pakai gaun hitam bagus gitu kan untuk menyambut si Creed. Karena di situ si Creed bilang dia sudah memutuskan untuk memilih Cindy ketimbang istri dan anaknya. Intinya Creed ini berjanji akan bersama Cindy. Makanya malam itu Cindy happy banget. Tiap kali Creed itu nuangin minuman ya sama Cindy diminum sampai mabok lemes. Creed pun menggotong Cindy ke atas kasur yang di sampingnya ada bayi mereka. Habis itu Creed mengunci semua pintu dan membuang kuncinya ke toilet. Setelahnya dia buka penutup gas dan meminum pil tidur. Tujuannya agar dia tidur nggak ngerasain kesakitan dan mencium gas. Jadi maksud Creed tadi bilang memilih Cindy itu adalah untuk hidup bersama di alam lain atau di kehidupan selanjutnya alias reinkarnasi. Ada gila-gilanya emang si Creed. Ya di Thailand sendiri kan hal-hal macam reinkarnasi itu sangat dipercayai soalnya ya. Ya udah akhirnya Creed itu tidur di samping Cindy dan anak mereka. Bersiap menjemput ajalnya dengan gas yang sudah menyebar di seluruh ruangan. Tapi Cindy yang sedang mabok, maksudnya kan nggak bener-bener sampai hilang nggak sadar gitu ya. Berbeda dengan Creed yang nenggak pil tidur. Jadinya Cindy ini terbangun saat mendengar anaknya menangis dan dia juga merasa sesak karena ngirup gas. Sementara Creed di sebelahnya udah nggak bergerak karena efek dari pil tidur. Nah Cindy nih berusaha membuka pintu, tapi kan kuncinya kagak ada. Dia mau gedor-gedor tapi udah nggak kuat gitu loh tenaganya dan akhirnya semuanya meninggal. Jadi cerita Cindy yang katanya meracuni Creed segala macam itu cuma dugaan doang yang menyebar, gengs. Karena waktu ditemukan Cindy ini posisinya udah ada di dekat pintu dan Creed saat diotopsi ditemukan adanya kandungan obat tidur. Sementara kunci unitnya si Cindy ditemukan di tempat pembuangan septic tank. Nah makanya polisi dan orang-orang tuh menyimpulkan kalau Cindy ini dugaannya ingin menghabisi semuanya karena tidak dinikahi sama si Creed. Akhirnya dia meracuni Creed dengan obat tidur segala macam, padahal mah kebalikannya cenah. Dan selama ini arwahnya masih suka terdengar mengetuk pintu untuk minta tolong, itu adalah karena ya memang dia mau minta tolong agar abu dia sama anaknya disatukan. Jadi karena Cindy ini tertuduh yang menghabisi anaknya sendiri beserta Creed, mereka semua kan dikremasi tuh, dan abunya ditaruh di semacam pemakaman. Tapi abu Cindy dan anaknya ini berjauhan, soalnya tadi dianggap Cindy ini tuh tidak sayang anaknya atau jahat kepada anaknya sampai menghabisi anaknya sendiri, makanya tidak disatukan. Makanya maksudnya arwahnya Cindy nih mau minta tolong. Cuma selama ini kan beredar rumor kalau ada arwah Cindy yang mengetuk minta tolong jangan dijawab, jangan dibukain pintu, pokoknya jangan berinteraksi. Yang kata Misma kan ceritanya begitu. Si Mei ini penghuni baru yang nggak tahu apa-apa sempat bukain pintu dan malah berinteraksi dengan si Cindy. Makanya arwah Cindy makin getol buat minta tolong. Cuma ya ini jatuhnya seperti cerita hantu kebanyakan, gengs. Kalau mau minta tolong ya langsung to the point, jangan malah nakut-nakutin. Namanya udah jadi hantu nggak sadar diri banget lah. Kalau manusia lihat kan pasti takut. Ini
Biasaan nih mulutnya ya lagi adem ayem nih, jangan ada apa-apa. Dan setelah semua penglihatan itu yang seolah memang arwah Cindy minta tolong ke Mei ya, jadi kayak mimpi gitu ya. Si Mei ini terbangun dengan tahu-tahu udah ada Tawan. Jadi ternyata tadi Tawan tuh melipir, perkara kan dapat telepon dari si Mei, tapi pas ditelepon balik nggak diangkat-angkat. Karena cemas, si Tawan balik lagi ke apartemennya si Mei. Ditelepon lagi tetep tuh nggak diangkat-angkat. Jadinya si Tawan ini naik ke atas. Ya apartemennya si Mei ini kan kagak ada penjagaan, manual juga lewat tangga, jadi orang luar juga bebas aja masuk. Sampai di depan unit diketok-ketok, si Mei nggak buka-buka tuh, dan Tawan memang mencium adanya bau gas. Makanya sama Tawan didobrak pintunya, dan bener aja terlihat si Mei pingsan. Setelah diperiksa ternyata tabung gas yang ada di dapur memang bocor. Nah Mei ini bingung, maksudnya kalau Cindy mau minta tolong kok malah mau mencelakai dia? Maksudnya kok tiba-tiba tabung gasnya bocor, kayak kebetulan banget persis kayak seperti cara meninggalnya Cindy. Ya pokoknya Mei ini kan cerita semuanya ke Tawan, sampai masalah jimat yang luntur tuh dari dukun yang berkedok biksu, yang mana mendengar itu Tawan merasa ada yang aneh. Karena kan berarti arwah Cindy ini sebenarnya baik. Tapi kenapa si dukun itu tuh bilang seolah-olah Cindy ini arwah jahat? Karena kalau dukun itu bener sakti ya harusnya tahu dong apa yang terjadi sebenarnya. Kalau yang ngeracunin itu tuh si Creed, bukannya si Cindy. Dan gimana pun juga, seorang dukun yang berkedok biksu itulah sus banget nggak sih? Maksudnya ya ini kok biksu tapi dibaliknya ternyata punya ritual gelap yang jelas-jelas menyalahi aturan agama Buddha sendiri. Alias mah berarti ini oknum sesat. Makanya Tawan itu akhirnya mengantarkan Mei ke kuil tempat biasa dia berdoa. Kuilnya beda ya dengan kuil yang diantar sama si Sarah. Di sana mereka ketemu biksu lagi lah, dan Mei menceritakan ulang tuh semuanya dari A sampai Z. Dan sewaktu Mei menunjukkan kertas jimatnya yang ada darah luber itu, si biksu baru ini tuh bilang kalau jimat itu tuh dari kuasa kegelapan, di mana dukun yang ditemui sama si Mei itu sebenarnya jahat dan hanya ingin mengambil nyawanya Mei aja untuk makanan roh-roh setan yang memang dia pelihara. Jadi janin bayi yang digeprek dan dijadiin jimat untuk disimpan sama si Mei itu sebenarnya adalah buat tanda ke roh peliharanya si dukun kalau mangsanya adalah si Mei. Dimana roh yang dipanggil Noi itulah yang membuat gas di apartemennya si Mei dibocor. Ya memang maksudnya biar Mei meninggal. Si Sarah itu ternyata memang satu sekte sama si dukun itu dari keluarganya semuanya. Jadi tugasnya Sarah memang mencari tumbal, gengs. Jadi Mei itu dijebak sama si Sarah karena tahu si Mei ini lagi punya masalah dengan hal-hal mistis juga. Jadi Sarah kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Ya akhirnya dari situ Mei didoakan sama biksu beneran dari Tawan ini, dan dibantu juga untuk mendoakan abu jenazah Cindy sama bayinya, sampai akhirnya Mei juga melepaskan abu jenazah mereka berdua ke laut, gengs, agar bisa bersama-sama selamanya. So itu majikan cerita pengalaman yang sempat dibahas sama orang-orang di Thailand sana. Ini kita juga dapatnya dari warlock ya, warga lokal. Cuma cerita ini nggak dijadiin film sih, atau belum dijadiin kali ya. Tapi ini memang bukan cerita film ya. Beneran cerita dari pengalaman si Mei yang nyebar terus diomongin di sosial media segala macem lah. Yang mana ternyata hantu di sana sama di sini ya hampir sama. Kalau minta tolong tuh kagak to the point ya lah. Kalau dari awal udah ngasih tahu gitu kan, ya udah si Mei bisa saset-saset buang abunya Cindy sama anaknya biar sama-sama terus gitu kan, selesai happily ever after. Ya harusnya kalau mau ketok-ketok bilang, permisi, tolong dong buangin abu saya sama anak saya barengan gitu. Kapun kap, udah beres. Ribet banget urusan habisnya ya. Sampai tahu-tahu si Mei dijebak sama temennya sendiri si Sarah. Lah kenapa kita jadi emosi? Habisnya kagak to the point, kita capek. Ya udah, makasih banyak ya majikan ya udah pada nonton ya. Yang belum klik subscribe boleh dibantu untuk klik tombol subscribe-nya. Sama jangan lupa minta klik tombol like-nya juga. Dan kalau mau asupan-asupan horor tambahan ya bisa langsung join ke channel member, karena di sana cerita-ceritanya lebih apa ya, lebih sensitif dan lebih dar-der-dor lah ya. Buat yang mau-mau aja. Terima kasih banyak semuanya sekali lagi, dan sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita